wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pusat laba. Yang pertama, pengertian pusat laba. Pusat laba adalah pusat tanggung jawab yang mempunyai tanggung jawab atas laba yang dihasilkan dan diukur melalui pendekatan dan beban. Pusat laba diukur dengan menggunakan efektivitas dan efisiensi. Suatu pusat laba dapat berdiri secara independen jika terdapat suatu kegiatan produksi dan pemasaran dalam unit bisnis. Maka diibaratkan perusahaan adalah independen dari unit bisnis lainnya. Proses tersebut dapat disebut dengan divisionalisasi karena mereka telah melimpahkan wewenang yang lebih luas kepada tiap manajer operasi unit bisnis. Walaupun pelimpahan wewenang berbeda-beda dari suatu unit bisnis, namun wewenang untuk menghasilkan laba tidak pernah dilimpahkan hanya ke satu unit bisnis. Kondisi yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian pusat laba adalah: yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu informasi yang dibuat. Selanjutnya, kelaziman suatu laba. Adapun manfaat dari pusat laba. Yang pertama, peningkatan kualitas keputusan karena manajer tahu akan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua, keputusan lebih cepat karena tidak perlu persetujuan atau koordinasi langsung dengan kantor pusat. Yang ketiga, pimpinan puncak terbebas dari kegiatan operasional harian karena dalam pusat laba sudah ada yang mengendalikan sendiri, melainkan dapat berkonsentrasi pada hal lainnya. Yang keempat, manajer dapat meningkatkan inisiatif dan imajinasinya karena manajer tunduk pada sedikit batasan atau aturan yang mengikatnya. Yang kelima, sarana pelatihan manajer. Karena pusat laba serupa dengan perusahaan independen, maka manajer akan mendapat pengalaman dalam seluruh operasional perusahaan, dan manajemen yang lebih tinggi akan mendapat kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam, lebih memperhatikan tujuan laba. Karena manajer bertanggung jawab atas laba, maka akan selalu mencari cara bagaimana dalam meningkatkan laba. Selanjutnya, informasi kinerja dari setiap pusat laba akan diberikan berupa informasi siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dan komponen lain perusahaan. Yang terakhir, peningkatan kemampuan bersaing akan didapat jika output yang dihasilkan siap pakai, maka pusat laba sangat prestatif supaya dapat meningkatkan kinerja secara kompetitif. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah: yang pertama, kesulitan pengendalian standar. Manajemen puncak lebih mengendalikan informasi dari bawahannya terhadap suatu operasi perusahaan. Selanjutnya, kualitas keputusan mungkin tidak terlalu meningkat karena suatu informasi lebih baik hanya ada di manajemen kantor pusat, maka suatu keputusan pun hanya berasal dari manajer kantor pusat, bukan berasal dari unit bisnis itu sendiri. Yang selanjutnya, koreksi atau perselisihan antara pusat laba terjadi karena adanya kesepakatan untuk menetapkan harga transfer alokasi biaya umum perlu ditutup untuk meningkatkan penjualan dan sebagainya. Persaingan antara kantor pusat laba hanya untuk satu manajer saja, sehingga ada kemungkinan untuk tidak saling bekerja sama hanya untuk meningkatkan laba unit bisnisnya. Yang selanjutnya, peningkatan biaya karena adanya divisionalisasi yang mengakibatkan biaya tambahan sehingga informasi harus disentralisasikan ke banyak orang. Misalnya, tambahan manajemen dikali kemampuan dan lain-lain. Selanjutnya, lebih meningkatkan kinerja independen.
Selanjutnya, optimalisasi laba. Pusat laba belum tentu mengoptimalkan laba organisasi keseluruhan karena tidak adanya sistem untuk memastikan optimalisasi laba secara umum. Adapun kendala pembentukan pusat laba. Dalam suatu kendala, sebenarnya dalam pusat laba tersebut mempunyai sistem yang bagus, namun ada keterbatasan sehingga pusat laba tidak berjalan secara optimal. Kendala yang pertama yaitu kendala dari manajemen puncak. Sebenarnya pusat laba adalah baik karena tidak adanya keputusan manajemen puncak, namun karena adanya suatu kendala, suatu pusat laba mengharuskan untuk mendapatkan campur tangan dari manajemen puncak. Campur tangan tersebut dapat berupa: yang pertama, batasan yang timbul atas pertimbangan strategi dari unit bisnis dalam menetapkan laba. Yang kedua, batasan terkumpul karena adanya keseragaman yang diperlukan, misalnya keseragaman atas biaya produksi, pengkajian, dan lain-lain. Yang ketiga, batasan timbul dari nilai ekonomis desentralisasi. Yang kendala kedua yaitu kendala dari unit bisnis lain. Terdapat suatu unit bisnis lain yang bekerja sama dengan unit bisnis yang kita tempati. Kendala yang ketiga itu kendala otoritas. Kendala otoritas terjadi jika manajemen puncak mengalami kendala dalam harus terdapat campur tangan manajemen puncak dan mengandalkan suatu kinerjanya yang mengandalkan kewenangannya untuk menjalankan sesuatu. Kendala selanjutnya itu pusat laba lainnya. Dalam pusat laba lainnya biasanya adalah organisasi fungsional yang diperlukan sebagai pusat laba. Hal tersebut dikarenakan karena lebih mudah dan berdasarkan pengaruh fungsional mempunyai pengaruh yang lebih besar. Pusat laba tersebut yaitu yang pertama, pemasaran. Dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk ke penjual, yaitu melalui harga transfer. Ditentukan berdasarkan harga transfer karena mempunyai informasi yang relevan untuk manajer pemasaran dalam membuat trade-off, dalam membuat pendapatan dan pengeluaran yang optimal. Namun, harga transfer yang dibebankan harus berdasarkan biaya standar atau dianggarkan karena biaya standar dengan kinerja antar biaya. Pemasaran dan biaya produksi. Yang kedua, biaya biasanya sebagai pusat beban karena manajemen menilai berdasarkan kinerja dibandingkan dengan biaya standar yang anggaran biaya overhead. Namun terdapat pengukuran aktivitas produksi yang secara menyeluruh, yaitu dengan cara menjadikan produksi sebagai pusat laba dan dinilai berdasarkan harga jual produk yang terjadi dikurang dengan estimasi biaya pemasaran. Yang ketiga, unit jasa dan pendukung digunakan sebagai alat untuk mendukung dan memberikan jasa dalam kegiatan untuk mencapai laba. Unit yang dapat menjadi pusat laba yaitu unit perusahaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, layanan konsumen, dan sebagainya. Dan selanjutnya, organisasi lainnya atau cabang meliputi organisasi cabang di suatu area yang harus tertentu di mana manajer tidak mempunyai tanggung jawab atas produksi sehingga cabang hanya mempunyai tanggung jawab menerima barang jadi untuk dijual. Ukuran kinerja yang digunakan adalah tingkat profitabilitas. Yang selanjutnya, pengukuran kinerja. Terdapat dua pengukuran kinerja, yaitu manajemen performance, yaitu pengukuran yang menekankan pada keberhasilan atau kinerja pemimpin untuk mencapai tujuan. Yang kedua, economic performance, yaitu untuk pengukuran yang menekankan pada kegiatan bisnis apa yang dikerjakan dalam unit bisnis. Dari dua jenis pengukuran tersebut, maka terdapat konsep-konsep dalam pengukuran laba. Yang pertama,
Laba kontribusi. Laba kontribusi mengukur selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Alasan utama laba kontribusi dapat digunakan sebagai pengukur pusat laba karena menghindari biaya tetap. Yang kedua, laba langsung atau defisi. Diukur berdasarkan laba kontribusi dikurangi dengan biaya tetap pusat laba atau unit bisnis. Dan ukuran tersebut jika terdapat campur tangan dari pusat laba, maka tidak bisa digunakan sebagai pengukuran kinerja. Yang ketiga, laba terkendali diukur berdasarkan laba langsung. Divisi dikurangi dengan biaya terkendali dari pusat sehingga laba dapat dikendalikan oleh manajer divisi. Yang selanjutnya, laba sebelum pajak. Pengukuran menggunakan laba langsung. Divisi dikurangi jumlah biaya dari pusat. Suatu pengukuran menggunakan jumlah biaya dan proses sehingga dapat digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan. Perusahaan yang menggunakan pengukur laba sebelum pajak adalah perusahaan dengan strategi diversifikasi saling berkaitan dan juga termasuk pengukuran ekonomis performance. Yang terakhir, laba setelah pajak atau laba bersih diperoleh dengan cara pengukuran pajak dikurangi setelah pajak dan ekonomi performance, yaitu untuk mengukur laba pada perusahaan dengan strategi diversifikasi tidak saling berkaitan. Alasannya adalah pada perusahaan dengan strategi tersebut mempunyai anak perusahaan atau unit bisnis yang berbeda-beda, sehingga biaya dan tujuan dalam produksi dan pendapatan pun berbeda-beda. Maka dari itu, secara mudahnya dalam mengukur tingkat kinerja digunakan laba bersih. Sekian dan terima kasih materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.